1000 itu kan kalau 3 angka kan jadi 1 juta ya. Saya pasang 20.000. Jadi ya alhamdulillah Mang, dapatnya 20 juta. Nah, uang 20 juta itu saya buat bayar lah kontrakan lah, buat bayar hutang ya separoh-separoh lah, terus buat bayar keperluan saya lagi yang lainnya Mang. Nah ini kan hutangnya hutang Batak kan bunga terus Mang berjalan. Ya kalau sampai lunas sih enggak, cuman ya ketutup lah sedikit-sedikit. Baca mantranya. Kaget Mang, tiba-tiba muncul di depan Mang. Nah disitulah saya melihat ada nomor 4 angka, cuma yang satunya tuh kurang jelas Mang. Yang jelas tuh 3, kayak melayang tapi nggak goyang-goyang Mang, kayak nempel di tembok gitu Mang angka-angkanya tuh. Di situ saya pasang ini uang antara buat makan, buat pasang, sama bayar token listrik. Terlilit hutang yang besar membuat kita rela melakukan cara di luar nalar. Teror dari penagih hutang mendorong orang menempuh jalur cepat. Ritual nomor togel pun ditempuh, merapalkan mantra demi dapat angka. Namun dalam prosesnya, jin, pocong, dan berbagai makhluk halus pasti akan menghantui. Karena itu merupakan konsekuensinya. Dan pengalaman kelam ini dialami oleh Mas Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Mas Eli ya? Ya alhamdulillah baik Mang. Mas Eli datang jauh-jauh dari Subang ya ke studio MM. Terima kasih Mas Eli. Kali ini Mas Eli akan mengisahkan kepada kita pengalaman. Ini kisah nyata ya. Iya. Di tahun 2022 lah. Iya. Betul. 2022 betul. Tentang togel. Bagaimana togel bisa menghipnotis orang sampai begitu antusias ya. Kenapa Mas Eli ingin ikut togel? Kenapa? Ya awalnya sih karena saya terlilit hutang ya. Terlilit hutang ya. Iya. Jadi kepepet gitu. Di saat itu ya punya hutang, kontrakannya belum bayar, jadi banyak keperluan. Cuman ya dari segi uang belum ada. Iya. Berkeluarga belum? Belum. Oke, sobat malam mencekam. Jadi ini tindakan dari Mas Eli ini mungkin bukan untuk ditiru ya, justru akan memberikan pesan moral kepada kita. Akan ada efek apa ketika melakukan togel ya? Pasang togel itu di ujungnya apa efeknya, nanti kita akan dengarkan kisahnya. Baik, Mas Eli kegiatan apa? Ya kalau keseharian sih kerja jadi security. Masih ya? Iya masih. Masih aktif. Baik, sebelum mulai berkisah ini ada kenang-kenangan dari Malam Mencekam Mas Eli. Nanti dipakai karena ini edisi terbatas dari Malam Mencekam ya, jarang yang punya. Siap. Suka nggak nih? Alhamdulillah. Kalau nggak suka diambil lagi nih. Dan saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Eli tentang togel. Silakan Mas. Ya awal mulanya sih faktor ekonomi. Ya intinya terlilit hutang. Ya waktu saat itu tuh ya kontrakan belum bayar, ya kebutuhan yang lainnya banyak. Dan hutang pun ya ditagih terus. Akhirnya kan pusing nih. Karena udah pusing, saya cari kesana kesini, udah cerita sama temen. Akhirnya ada temen yang nyaranin melakukan ritual togel. Ya saya samarin lah, namanya Uus. Saya telepon lah ke teman saya itu yang Mang Uus itu. Nah setelah saya cerita gini-gini keluh kesah saya, apa yang saya alamin, dari situ Mang Uus tuh suruh saya datang
karena kebetulan kan Mang Uus tuh orang Cirebon. Nah saya suruh datang ke Cirebon. Nah dari perjalanan itu Mang, tragedi dibilang lucu ya lucu, dibilang sedih ya sedih. Pokoknya banyak liku-likunya lah perjalanan dari Subang ke Cirebon itu. Udah kehujanan, ban bocor, bawa uang pun pas-pasan. Nah setelah saya sampai ke tempatnya Mang Uus, itu saya diarahin ya, diajak ke tempat ritual. Di situ saya dimandikan, dibacain mantra sama Mang Uus, kembang 7 rupa. Kalau kembangnya sih saya kurang tahu kembang apa aja. Terus setelah saya mandi, saya diarahin dan dikasih tahu mantranya apa. Nah dari situ kata Mang Uus tuh, ya nanti puasa dulu, apa dulu kayak gitu kan setelah mandi. Nah dari situ karena saya ngerasa ya pertama saya lagi butuh, keduanya saya ngerasa mampu. Nah di situ saya pulanglah ke Subang lagi. Nah setelah saya pulang ke Subang, malamnya saya coba ritual yang pertama. Ya di situ waktu jalanin ritual tuh apa ya, banyak ya dibilang banyak godaan sih enggak. Cuman dari kayak tadinya nggak ada nyamuk jadi banyak nyamuk. Nah setelah besoknya saya kan aktivitas biasa tuh, kerja lagi apalagi. Nah malam kedua saya ngerjain lagi. Nah di situ baru banyak godaan-godaan yang berikutnya yang datang yang lebih serem, kayak pocong, kayak genderuwo, ular. Di situ banyak Mang. Takut Mang, takut, saya hampir lari. Cuman ingat sama perkataan Mang Uus, kalau ada yang datang jangan lari. Itu jadi makanya saya bertahan Mang di situ. Biarpun pengen lari ya badan mah semua merinding. Posisi takut gimana Mang. Nah setelah besoknya kan saya ritual tuh sampai pagi ya, sampai subuh. Malam kedua siangnya ya aktivitas kayak biasa lagi. Nah di malam yang ketiga Mang, lebih angker lagi, lebih serem lagi. Godaannya makin berat. Udah banyak bau-bauan yang gak enak. Apa yang saya takutin, apa yang saya pikirin muncul semua di situ Mang. Kan saya sempat ketiduran ya, gak terasa ketiduran. Nah dari mimpi itu saya didatengin sosok perempuan. Nah di situ dia datang nyamperin. Dia datang terus jalan ngelewatin saya liatin terus. Tiba-tiba kayak di dinding itu ada sebuah nomor 4 angka Mang. Cuman yang satunya tuh kurang jelas. Nah yang 3 itu jelas nomornya. Waktu dikasih nomor yang pertama tuh kan saya masih ragu ya. Pertama masih ragu. Kedua saya belum hafal situs-situs tempat pasang togel kan. Karena saya memang belum pernah pasang. Nah akhirnya saya gak pasangin Mang yang nomor pertama itu. Ternyata muncul kata teman saya. Munculnya tuh di situs Singapura. Karena muncul itu, saya coba ritualin lagi Mang. Berarti yang ritual yang keempat ya. Nah di situ dikasihlah 2 angka Mang. Karena masih ada keraguan di hati saya pasang kecil Mang 5.000. Dari nominal itu dari pasang 1.000 kan hitungannya 100.000 nih dapatnya. Saya pasang 5.000. Dari 2 angka dapatlah saya 500.000. Ya saya buat bayar sebagian kontrakan Mang.
biar nggak ngomel-ngomel terus tuh yang punya kontrakan. Nah, dari situ saya kan aktivitas kayak biasa ya kalau siang. Nah, malamnya sih saya ritual lagi, Mang. Penasaran nih. Nah, saya jalanin ritual dari habis isya, Mang. Duduk, wirid. Nah, sekitar jam 12 malam, Mang. Mulailah di situ godaan-godaan lagi, Mang. Nah, awalnya sih godaan ya kayak biasa ya, kayak banyak nyamuk lah, angin-angin lah, ada bau-bau lah, terus ada suara-suara yang jalan lah, ada suara yang mukul apalah. Awalnya sih kayak gitu, Mang, godaannya. Nah, terus ada sosok yang muncul kayak pocong, Mang. Saya kan lagi fokus wirid nih. Baca mantranya. Kaget, Mang. Tiba-tiba muncul di depan, Mang. Dia diem ya, saya mau lari, ingat katanya Mang Uus, apapun yang datang jangan lari. Biarpun saya ketakutan di situ ya saya diem, Mang. Ya takut nggak takut ya udah dipaksain aja. Wujudnya ya serem, Mang. Serem. Jadi kayak mukanya tuh hancur, Mang. Mukanya hancur, saya juga ya takut lah, namanya takut sampai merinding, Mang, semua badan. Nah, dari habis itu saya kan dipaksa ini nggak boleh lari. Nah, pocong itu pergi, Mang. Kirain udah habis, Mang. Datang lagi sosok perempuan. Dia datang dari arah samping nih. Dia datang, kirain wah perempuan cantik nih. Pas nengok malah lebih serem, Mang. Matanya mau jatuh. Susunya itu, Mang, kemana-mana, Mang. Pokoknya serem, Mang. Pengen lari saya sama baunya itu nggak nahan, Mang. Bau bangkainya itu bikin saya mau muntah, Mang. Pengen muntah ya, pengen lari lah. Pokoknya banyak, Mang, yang dirasain. Nah, saya kan bertahan nih, saya baca aja terus, gak berhenti. Hilang lagi lah godaan itu, Mang. Nah, yang ketiga itu godaan yang datang tuh ular, Mang. Awalnya saya kirain suara apa ya, kayak orang jalan tapi bukan. Tapi kok makin mendekat, dari arah belakang, Mang. Kaget saya. Ular, Mang, yang datang kayak mau ngelilit. Di situ, Mang, saya mulai apa ya? Hampir nggak kuat lah. Hampir ritual saya tuh hampir batal, Mang, di situ. Nah, tapi saya balik lagi, Mang, inget sama omongannya Mang Uus, nggak boleh lari, nggak boleh takut. Itu yang buat saya bertahan. Saya meremin aja, Mang, tuh mata biar nggak ngeliat. Nah, nggak lama ular itu hilang. Nah, di situ datanglah sosok perempuan, Mang. Tapi dia lebih cantik, Mang. Nggak ada serem-seremnya. Dari pakaiannya tuh semacam ya Kanjeng Ratu ya. Dari pakaiannya dari kayak pakaian-pakaian kerajaan kayak gitu. Datanglah dia, Mang. Dia jalan ngelilingin saya. Pas saya nengok ke belakang, nah disitulah saya melihat ada nomor 4 angka. Cuma yang satunya tuh kurang jelas, Mang. Yang jelas tuh 3. Nah, si angka itu kayak ngambang, kayak melayang, tapi nggak goyang-goyang, Mang. Jadi kayak apa ya? Kayak nempel di tembok gitu, Mang, angka-angkanya tuh. Nggak berbentuk asap, cuman kayak apa ya? Kayak semacam cahaya kunang-kunang gitu, Mang. Jadi dia terang enggak, gelap enggak. Jadi kayak cahaya remang-remang tapi ngebentuk angka. Nah, saya kan apa ya?
di situ ada ekspresi ya takut, ada lah udah jelas ya kalau takut. Tapi ada sisi senangnya juga. Wah, saya dikasih nomor nih, 3 angka nih. Mudah-mudahan aja besok masang dapat nih. Angkanya tuh kalau di depannya sih kurang jelas ya. Cuman yang dari ketiga kedua ke terakhir tuh 023 angkanya tuh. Nah, saya tuh udah nggak sabar mang, udah dikasih angka tuh udah nggak sabar nih, nunggu besok nih, pengen buru-buru pasang. Dasar mang, begitu dipasang itu nomor nggak muncul, nggak keluar mang. Saya udah habis duit banyak buat masang, malah nggak muncul. Aduh, pusing saya. Saya habis masang tuh hampir 100.000 mang. Di situ saya pasang ini uang antara buat makan, buat pasang, sama bayar token listrik. Nih antara 3 ini mana nih yang mau harus saya bayar dulu? Saya belain pasang dulu, malah jong mang. Gak dapet apa-apa, nomornya gak muncul. Di situ saya pusing lagi nyari duit. Tapi saya masih penasaran nih mang. Saya pasangin lagi besoknya. Baru di situ mang, tembus 3 angka mang. Saya pasang waktu itu karena uangnya udah gak ada lagi, saya pasang 20.000 mang. Nah dari 20.000 itu 1.000 itu kan kalau 3 angka kan jadi 1 juta ya. Saya pasang 20.000, jadi ya alhamdulillah mang dapatnya 20 juta. Nah uang 20 juta itu saya buat bayar lah kontrakan lah, buat bayar hutang ya separoh-separoh lah. Terus buat bayar keperluan saya lagi yang lainnya mang. Nah ini kan hutangnya hutang Batak kan bunga terus mang berjalan. Ya kalau sampai lunas sih enggak. Cuman ya ketutup lah sedikit-sedikit. Kontrakan itu saya belum bayar tuh waktu itu 3 bulan mang. Jadi sekitar 1.600.000-an lah. Nah di situ kan uang udah dipakai nih, ya saya sisain juga mang buat bekal hidup saya kan butuh makan juga apa juga. Nah saya tuh apa ya di situ tuh ada penasaran lagi, pengen ritual lagi, tapi agak takut juga karena apa ya namanya hubungan sama goib kan mang tahu sendiri. Nah karena saya masih apa ya masih ya katakanlah masih butuh uang ya. Iya akhirnya saya nyandu mang. Saya ritualin lagi nih ceritanya. Malah gak dapet, gak dikasih nomor, gak ada yang dateng. Efeknya mang, saya jadi kayak diikutin terus mang. Ya ada 2 minggu mamang. Setelah saya dapat nomor itu kan saya aktivitas kayak biasa ya. Ya saya ngobrol juga sama teman saya. Cuman saya belum cerita nih mang masalah diikutin itu karena saya anggap paling sehari 2 hari juga hilang efeknya itu. Ternyata mang sampai 2 minggu itu dimimpiin itu mang sosok-sosok itu. Jadi sosok-sosok itu selalu datang setiap malam tuh saya selalu mimpi ya. Kalau nggak didatangin pocong ya kunti. Kalau nggak didatangin kunti ya ular. Nah itu yang paling takut saya ular mang. Soalnya saya agak trauma sama ular kayak gitu kan. Nah di hari pertama kan datang dia lewat mimpi ya kayak pocong kayak apa. Nah setelah seminggu berjalan itu kayak apa ya bukan mimpi lagi mang yang datang. Jadi kalau saya apa ya setiap habis maghrib tuh mang. Saya kalau ke kamar mandi kayak bau bangkai. Nah di saat tidur pun mang saya kerasa ada yang kayak yang ngeliatin kayak gitu. Jadi gimana ya? Terus di atas tuh kayak ada orang-orang yang mukul. Semakin kesini gangguannya tuh bukan kayak di mimpi aja mang. Jadi kayak nyatanya pun ada. Nah disitulah saya mulai semakin ketakutan kan mang. Nah saya kan kembali nyari nomor teman saya tuh, ngehubungin teman saya ya, nanya, mang ini gimana nih, habis ritual kok saya diikutin terus, dihantuin terus, jadi saya ketakutan mang. Nah kata teman saya itu harusnya
Suruh diritualin lagi, dibersihin lagi. Nah, di situ saya suruh ke Cirebon lagi. Berangkatlah saya ke Cirebon. Waktu itu saya pulang kerja kan jam 3 sore nih. Berhubung nanggung asar ya saya sholat asar dulu. Nah sekitar jam 5 baru saya berangkatlah dari Subang ke Cirebon lewat jalur Cikamurang. Nah berjalanlah saya berangkat. Jalur dari Subang ke Cikamurang itu kan toang doang ya Mang ya. Kayak kebon jati lah, banyak kebon jati di situ kan, ya rumah-rumah penduduk tuh nggak ada Mang. Nah di situ saya kan jalan nih, saya ngikutin terus. Nah pas adzan maghrib Mang, itu kayak apa ya, motor saya tuh dibilang mogok enggak, dibilang maju tapi nggak jalan-jalan, digas tuh malah mundur Mang. Nih saya kan aneh, nih motor saya rusak apa kenapa ya? Kayak gitu, saya berhenti dulu Mang, ngerokok dulu nih. Nah di situ situasi biasanya yang ada mobil bis lewat, motor lewat itu ngadadak sepi Mang, nggak ada apa-apa, nggak ada kendaraan lain. Saya di situ sendirian. Nah setelah saya ngerokok habis 1 batang Mang, saya lanjutin jalan ya, motor jalan lagi. Berapa puluh meter motor tuh kayak normal, cuman di situ-situ terus. Jadi kayak nggak nyampe-nyampe. Kan di situ ada jembatan apa ya? Nggak tahu sih kampungnya kampung apa. Cuman di situ ada jembatan Mang. Nah di jembatan itu kan ada pohon yang apa ya? Banyak rumput yang itu ya. Apa namanya yang menjalar kan. Jadi kalau dilihat dari jauh itu kayak sosok Mang. Entah itu penglihatan saya, entah apa, entah memang saya dihantuin itu. Nah dari jembatan itu kok perasaan saya udah lewat jembatan ini, tapi kok balik lagi ke jembatan ini ya? Saya kan ngerasa aneh nih Mang. Nah saya berhenti aja di situ kan kebetulan ada warung Mang. Saya berhenti dulu lah di situ di warung sambil nungguin adzan maghrib lewat Mang. Saya tanya-tanya di situ sama ngobrol-ngobrol sama pemilik warungnya. Saya tanya, Bu, apa emang di sini sepi ya kalau jam segini? Kata tukang warung, iya dek, katanya kalau jam segini memang jarang yang lewat, katanya gitu. Oh gitu ya. Nah saya cerita sama si ibu warung itu, Bu, saya dari sebelum maghrib kan lewat, cuman lewat jembatan itu, saya kayak balik lagi ke jembatan itu, udah lewat, ngelewatin jembatan itu. Nah kata si ibu warung, memang di situ angker Mas, katanya harus. Jadi kalau lewat situ tuh kayak bunyiin klakson apa. Wah saya enggak Bu tadi. Ya mungkin karena itu kata si ibu. Terus gimana Bu? Ya kata si ibu sih, ya udah Mas bisa ngaji apa? Ya udah baca-baca aja Mas sebisa Mas. Setelah itu baru jalan, katanya doa-doa dulu. Ya Bu, makasih Bu. Ya udahlah, saya dari situ saya ya baca doalah sebisa saya, terus saya lanjutin lagi perjalanan. Nah di situ kan saya lanjut jalan nih Mang. Saya perasaan kan udah jauh nih. Nah di jalan tuh kirain saya yang orang-orang yang petani penduduk di situ lah. Pas motor dekat Mang, itu kan motor lampu kan terang nih kalau gelap. Ngelihat pocong Mang di situ, kayak sosok yang waktu di ritual muncul. Saya ngelihat di situ Mang, saya kaget. Ini motor saya kebut, nggak mau lari, malah kayak di situ-situ aja. Saya makin ketakutan Mang. Pokoknya di situ hampir jatuh juga saya Mang dari motor karena saking paniknya, saking takutnya. Munculnya tuh saya lihat di pinggir jalan Mang, dia lagi berdiri. Saya kira orang tadinya, cuman begitu dekat malah makhluk itu Mang, ya pocong itu. Nah saya kan nggak nengok nih, nggak diliatin Mang, karena takut. Saya aja fokus ke depan nih. Nah nggak lama ada lagi sosok lagi Mang, pokoknya banyak Mang. Ada perempuan,
sosok perempuan yang pokoknya yang waktu saya ritual itu lihat di perjalanan itu muncul lagi mang. Yang paling nyeremin ular mang. Jalan saya ketutup sama ular. Jadi saya di situ berhenti. Mau mikir mau balik lagi apa lanjut, balik lagi apa lanjut. Di situ saya lama mang. Ini ular juga nggak pergi-pergi. Pokoknya ularnya gede. Ya dibilang kalau segede pohon kelapa sih agak kecil ya. Cuman dia panjang, jalan tuh kepotong semua sama ular mang. Jadi saya nggak bisa lewat jalan. Dan yang anehnya lagi mang, itu kendaraan lain tuh kayak mobil truk, mobil bis, apalagi motor tuh nggak ada sama sekali mang. Jadi di situ saya sendirian. Jadi kayak seolah-olah cuman saya yang ada di situ, yang lewat situ. Anehnya. Nah, saya ingat sama si ibu warung katanya baca doa aja sebisanya. Saya baca doa lah mang di situ. Sebisa saya ya, apa aja yang saya bisa saya baca di situ mang. Saya hampir balik lagi juga di situ karena takut, karena nggak bisa lewat. Tapi lama-lama ular itu pergi juga mang. Nah lanjutlah saya perjalanan mang di situ. Mana udah malam, sekitar kalau nggak salah sekitar jam 9 malam ya, karena saya bulak-balik di situ juga jadi lama. Sekitar jam 9 malam ban motor kempes mang, banyak banget mang. Apa namanya? Kayak nggak diizinin ke Cirebon lagi saya. Nggak tahu emang alami apa emang karena kerjaan makhluk-makhluk itu buat ngehalangin saya mang. Disitulah saya mulai semakin panik mang pikiran saya. Mana nyari tukang tambal ban gak ada lagi. Udah takut ban bocor. Makin aja mang panik. Nah saya kan ban bocor nih mang. Saya dorong kan motor nih. Nah di depan tuh kayak ada yang terang. Ini masuk apa lagi ya saya ya. Saya lanjutin jalan aja kali ada tukang tambal. Ternyata di situ pom bensin mang, pom bensin Cikamurang mang. Nah di situ kok tiba-tiba motor jadi banyak ya, banyak truk juga. Ini perasaan saya jadi kayak keluar dari mana ya. Jadi kayak saya seolah-olah kayak tersesat mang. Perjalanan dari Subang ke Cirebon saya jadi kayak tersesat. Jadi kayak lewat jalur lain. Karena aneh aja kok begitu saya ketemu pom bensin tiba-tiba motor banyak yang lewat, mobil banyak yang lewat. Nah di situ di dekat pom bensin tuh saya ketemu sama tukang tambal mang. Ya saya nambal lah di situ ya, saya tanya-tanya, Pak emang kalau jalan di sini tuh sepi ya tiap malam? Kata tukang tambal, enggak, biasa aja. Motor mobil ya ada yang lewat. Di situ saya kaget mang. Wah mungkin apa saya disesatin ya, perjalanan saya dihalangin ya. Di situ saya banyak jadi nambah pikiran mang, semakin saya ketakutan mang di situ. Singkat cerita mang, selesai nambal nih saya langsung perjalanan lagi kan. Sampailah saya di tempatnya Mang Uus mang. Nah di situ saya ngobrol, diceritain lah dari awal saya selesai ritual, saya ditakut-takutin lewat mimpi, saya ceritain semua. Terus bukan makin kesini tuh bukan cuman di mimpi, tapi kayak muncul ya di kontrakan saya tuh kayak ada yang sering kayak ngeliatin, padahal di situ nggak ada orang. Saya tinggal kan sendirian mang, tapi di rumah tuh kayak ada orang lain. Udah wangi-wangian, udah bau-bauan segala macam itu udah saya cium mang. Disitulah saya makin ketakutan kan. Nah saya hubungi Mang Uus lagi.
Itu gimana Mang, ada solusinya enggak kira-kira? Biar saya nggak diikutin lagi, nggak diteror-teror sama makhluk-makhluk itu lagi. Nah, itu kata Mang Uus tuh, itu resikonya. Makanya saya dulu pernah ngejalanin ya kayak gitu. Saya berhenti karena saya juga ketakutan. Berhubung saya maksa waktu itu minta sama Mang Uus, ya kata Mang Uus, ya udah saya dikasih lah itu. Kata Mang Uus sih dulu Mang Uus lebih serem lagi sih sebenarnya. Cuman gak dibilangin ke saya, mungkin ya karena takut saya nggak jadi atau gimana, saya mundur atau gimana. Setelah saya cerita sama Mang Uus, ya Mang Uus juga cerita, ternyata Mang Uus lebih serem lagi. Lewat rel itu tiba-tiba kereta kayak lewat, jadi seolah-olah Mang Uus tuh mau ketabrak, kayak ngelamun, pakai motor ngelamun sampai mau ketabrak mobil truk. Karena lihat sosok-sosok goib itu yang waktu ritual muncul, jadi Mang Uus tuh trauma. Nah sekarang saya yang ngalamin. Mang Uus tuh cerita kayak gitu ya, saya juga jadi trauma. Nama saya balik nanya sama Mang Uus, kenapa Mang Uus gak ngomong dari awal kalau resikonya tuh kayak gitu? Mungkin ya saya pikir 2 kali Mang kalau kayak gitu, soalnya saya juga emang takut. Nah setelah saya banyak cerita sama Mang Uus masalah ketakutan saya yang saya alamin, itu malamnya Mang Uus tuh mandiin saya lagi. Ritual buat ngebersihin, buat ngebuang buat ngejauhin lah intinya yang ngikutin saya itu. Dimandiin sama mandi kembang itu yang kayak awal lagi Mang. Jadi kayak mandi kembang 7 rupa lagi, cuman sekarang tuh ada kayak bunga kantilnya Mang. Kalau yang pertama tuh kan nggak ada. Nah sekarang tuh ada kayak ada bunga kantilnya. Ya saya dimandiin nih, mandiin sambil dibacain mantra sama Mang Uus. Mantranya sih saya kayak sepintas ngedengar sih kayak mantra-mantra kejawen ya, yang Mang Uus baca tuh. Cuman saya nggak paham dari artinya apa tuh, saya nggak paham. Cuman tuh kayak mantra-mantra kejawen. Nah selesai mandi, saya diem dulu lah, nggak langsung pulang, nginep dulu di rumahnya Mang Uus nunggu besok pagi. Nah besok paginya tuh ya alhamdulillah rasa ketakutan saya tuh sedikit-sedikit hilang Mang. Biasanya kan kalau tidur, setiap tidur kan saya mimpi didatengin pocong lah, ular lah, terus ya pokoknya banyak lah Mang yang datang. Nah setelah dimandiin itu, diritualin yang ngebersihin itu, ya alhamdulillah Mang, udah nggak mimpi lagi. Nah setelah besok pagi saya tuh ngobrol lagi sama Mang Uus. Saya tanya-tanya, Mang, ini sebenarnya masuk pesugihan apa enggak Mang? Kok nyawa saya hampir-hampiran melayang terus? Kayak gitu kan jadi takut Mang. Kalau memang pesugihan ya saya dari awal juga nggak bakalan mau. Karena saya memang walaupun memang saya butuh, tapi saya kalau ngambil jalur pesugihan itu saya nggak mau Mang. Karena saya takut, apalagi harus numbalin orang lain lah apalah. Jadi saya pasti nggak mau. Nah kata Mang Uus tuh, ya dibilang pesugihan ya namanya juga jalur goib, ya bisa dibilang pesugihan, dibilang enggak ya sebenarnya enggak numbalin nyawa, cuman ya tergantung mungkin dari apesnya kita kayak gitu, mungkin efeknya ke situ. Kata Mang Uus, udahlah Mang, kalau gitu mah saya nggak mau lagi baca mantra itu lagi, nggak mau lakuin ritual itu, kapok saya Mang. Takut saya, daripada kayak gitu mendingan saya dikejar-kejar yang nagih hutang Mang, daripada saya dikejar-kejar makhluk goib kayak gitu. Saya pergi ke sini ada, saya pergi ke situ ada, tidur saya didatangin di mimpi, saya bangun kayak ada yang ngintipin, ada yang ngikutin. Saya kan lakuin ritual itu kan di tahun 2022 ya Mang. Nah menjelang 2023 itu kehidupan saya tuh kayak semakin bukannya saya nggak bersyukur sama Allah ya Mang, cuman usaha saya mau
coba cari sampingan jualan itu kayak gak laku. Pokoknya istilahnya apa ya, kayak seret lah mang rezeki saya mang. Waktu itu saya sempat jualan online juga. Pokoknya apa, saya bahkan sampai apa ya, jualan jaket di terminal juga. Ya kerja jadi satpam juga. Tapi itu uang dari hasil itu tuh kayak nggak cukup terus mang. Waktu saya dapat togel itu mang, teman saya kan banyak yang nanya dapat nomor dari mana. Ya saya ceritain semua mang, saya lakuin ritual ini, saya jalanin berapa hari, ya dikasih ini. Nah kebetulan teman saya juga terlibat apa ya, terlilit utang pinjol. Nah di situ teman saya minta, ya saya saranin gak usah lah, mendingan minta sama Allah aja, perbanyak ibadah, sedekah. Saya juga sampai sekarang masih punya hutang, termasuk sama pinjol juga. Tapi alhamdulillah saya cicil dengan cara baik-baik. Biarpun ya hasil kerja saya kurang atau apa, tapi hidup aman, gak dihantuin, gak digangguin. Saya saranin ke teman saya gitu. Jadi saya gak mau, cukup saya lah yang ngalamin kayak gitu mang. Kalau masalah teman saya, bukannya saya pelit atau gimana ya, tapi kasihan lah nanti takutnya imbasnya ke anak istrinya, ke keluarganya mang. Makanya saya nggak kasih tahu lah masalah ritual itu, walaupun dia nanya. Baik Mas Eli, barangkali di akhir cerita ini ada pesan yang ingin disampaikan nggak untuk mereka yang masih bermain togel? Ya intinya gini ya, nggak ada yang kaya dari hasil judi, yang ada malah makin habis. Ya kalau misalkan apa, terlilit hutang, ya mendingan carilah jalan yang lain, jangan lewat nyari. Ya memang dapatnya instan, sekali dapat ya bisa banyak, tapi itu kan tergantung rezeki kita juga. Bukannya dapat banyak, malah kadang kan kebanyakan habis banyak. Nah untuk teman-teman lebih baik carilah jalan yang baik, yang menurut syariat agama. Ya kalau memang kita terlilit hutang, ya kita bayar semampunya kita. Jangan sampai ngambil jalan pintas, apalagi pesugihan. Ya memang bisa dapat instan, cuman ya resikonya juga banyak juga. Bukan cuman imbas sama badan kita sendiri, tapi sama keluarga, sama anak, sama istri, imbasnya ke situ. Jadi kalau misalkan kalian sayang sama keluarga, lebih bagus, lebih baik mendingan cari kerja yang baik-baik. Gak usah main judi lagi, apalagi judi togel sama slot. Itu gak ada yang kaya dari hasil judi. Itu pesan saya. Contohnya kayak saya, udah ritual banyak, udah ngejalanin ini itu, tetap aja kayak gini. Ya memang dikasih dapat, itu cuman kayak pemanis. Endingnya sih sama aja, kurang-kurang juga. Sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Mas Eli. Kita ambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih sudah bersama Mang Ei dan tim. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.